Sobat Immanuel. Say halo dulu dong, kita rame loh di sini. Merry Christmas, belum ya? Belum Pak, sabar tahan. Episode kali ini kita rame banget nih di frame ini, di podcast ini. Karena kita mau ngebahas karena Christmas is coming. Yeay. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang apa aja sih yang kita pernah dengar soal Natal. Dan di sini aku nggak sendirian, pastinya ada ramai orang di sini. Sebelum itu kita mau kenalan dulu berarti ya. Ada siapa aja sih di podcast kita kali ini? Silahkan dari ujung dulu. Aku nggak perlu kenalan kali ya Kak Grace. Asik. Kenalan, siapa tahu ada yang baru pertama kali. Oke, aku Karin. Halo Karin. Ya pastinya balik lagi bersama aku Gracia untuk huru-hara ada di podcast ini. Selanjutnya ada siapa nih? Halo Sobat Immanuel, namaku Rian. Rian, oke nanti kita kenalan lebih lanjut. Silahkan lanjut dulu. Halo Sobat Immanuel, saya Doni. Hai Doni. Dan pastinya kita ditemani oleh Ibu Pendeta dan juga Bapak Pendeta. Berarti kita nggak usah kenalin diri ya, udah disebut ya. Nggak perlu. Iya, gak apa-apa. Nah tapi karena mau memperkenalkan lebih lanjut dulu nih, ada sobat baru kita di sebelah First time ya? Iya, first time. ya. Rian ini siapa sih? Asik siapa sih? Kok Sebelahnya juga tiba-tiba first time juga nih. tiba-tiba Iya, ada di podcast kebetulan. ini? Rian tuh boleh diperkenalkan sedang bertugas sebagai apa gitu di sini? Oke, ya teman-teman Immanuel, jadi saya vikaris tahun pertama di GPIB Jemaat Immanuel. Dan selama 1 tahun ini akan dibimbing oleh mentor saya Pak Pendeta Abraham Ruben Versa. Oke, jadi Sebelahnya yang mentor. Bukan Pak. Jadi- Aduh, bentor bayangan. Rian ini vikaris tahun pertama yang ditugaskan di GPIB Immanuel. Jadi selamat datang vikaris dan terima kasih sudah terlibat di podcast ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan ngebahas lebih lanjut lagi nih tentang apa aja sih yang pernah kita dengar tentang Natal. Apa aja nih ada yang pernah dengar gak tentang hal-hal yang menyangkut tentang Natal. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Basa-Basi Immanuel, bahas sana bahas ini di Immanuel. Oke Sobat Immanuel, kembali lagi di podcast Basa-Basi Immanuel, bahas sana bahas ini di Immanuel. Oke guys, berarti, woi guys, ngomong Bapak Pendeta guys tuh. Masih muda, kan masih muda. Oke. Nah, berbicara tentang Natal, gimana nih? Kita sebenarnya kali ini kayak pengen ngebahas mitos-mitos apa aja sih yang pernah kita dengar soal Natal. Dan aku dan Rian juga Karin udah mengumpulkan nih beberapa mitos-mitos tentang Natal yang ada, mungkin nggak di Indonesia tapi di seluruh dunia kali ya. Pada umumnya lah hal-hal apa aja sih yang pernah didengar. Mungkin dari Rian bisa dijabarkan, enggak mungkin beberapa dulu kali ya, biar yang bisa selaras. ditanggapi. Apa aja sih mitos yang ada? Jadi begini Pak, Dan mungkin minta pembenaran kali ya dari Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Bener gak sih? Iya dong. Harus dibilang bener. Enggak Bu, mitosnya bener apa konfirmasi. enggak? butuh pencerahan. Iya butuh pencerahan. Oh, oke, Mitosnya oke. tuh bener apa enggak sih gitu? Apa itu cuma mitos apa memang fakta? Oke, sip. Ya, jadi begini Pak, Bu. Jadi kan saya ini sudah Kristen 24 tahun dari lahir. Kakaknya juga sama. ya? Oh sama Iya. ya? Sama sih gitu. Nah, Natal itu dari saya bayi sampai sekarang itu selalu tanggal 25 Desember Pak. Nah, tapi ada yang bilang kalau tanggal 25 itu Yesus tidak lahir tanggal 25. Tapi ada hari raya ini, hari raya itu, nah makanya dijadikan Natal. Nah, itu menurut tanggapan Bapak dan Ibu seperti apa, Pak? Aku baru minggu lalu kebetulan dengar di persiapan PT tentang inilah pokoknya ada bahas tentang Natal. Terus katanya tanggal 25 Desember itu hari perayaan Dewa Matahari. Saya nggak tahu tuh Bu, benar atau enggak tuh Bu, atau Pak?
Doni pernah denger nggak Don? Sama sih, saya juga baru denger dan gimana ya, kayak sempet bertanya-tanya sih dulu di umur belasan tahun kayak kok Gimana? tanggal 25 ya? Kamu Kayak bertanya-tanya? Enggak dong, beda dong. Aku nggak nanya. Baik, lanjut. Iya, kayak gitu. Tapi Iya. udah pernah dengar kalau misalnya 25 Desember tuh sebenarnya bukan Iya, ada lah. hari Natal atau hari lahir Tuhan desas-desus Yesus. rumor dan selewat dua lewat gitu. Tapi ya udah, sekedar lewat aja. Kalau aku pribadi sih pernah sih dengar katanya memang 25 Desember tuh sebenarnya bukan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Tapi nggak tahu, bener gak tuh? Mungkin boleh langsung ditanggapi nih. Langsung sama. Oh Bapak buka Alkitab nih. Enggak, cuma buka-buka aja. Klarifikasi kelahiran Yesus, Pak. Bapak. Loh, Loh. Ayo. Iya, silakan. yang pertama bahwa kurang dekat ya, oke. Yang pertama memang peristiwa kelahiran Yesus Kristus pada saat itu kan tidak seterbuka zaman sekarang. Zaman sekarang kan Pangeran Charles jadi raja, wah mulai dari pakai jasnya, apanya semua proses. Yang saya mau bilang tidak ada dokumentasi tentang itu, gitu. Dokumentasi yang detail tentang hal itu. Tetapi kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, di situ sudah disebutkan beberapa petunjuk, begitu ya, beberapa petunjuk bahwa nanti akan lahir di Bethlehem, kemudian dari seorang perempuan dan seterusnya. Lalu di Lukas, Injil Lukas, di situ juga ada catatan-catatan yang mengatakan bahwa berapa bulan sebelum kelahiran Maria ketemu dengan Elizabeth dan seterusnya pada bulan sekian, bulan penanggalan Yahudi gitu. Yang kalau dikonversi di penanggalan kita, penanggalan Latin ya, itu kan jatuhnya kalau tidak salah itu 3 bulan sebelum kelahiran, itu di bulan September gitu, jatuhnya seperti itu. Nah kemudian 3 bulan berikutnya lalu kemudian Maria melahirkan gitu. Jadi kalau dikonversi jatuhnya di bulan Desember gitu. Lalu pertanyaannya begini, tapi di Lukas sendiri itu kan ada bicara tentang bahwa gembala-gembala itu melihat bintang, dapat malaikat begitu kan, dan langit cerah gitu. Kalau Desember bukankah itu musim dingin? Bagaimana mungkin langit cerah gitu? Nah, kita harus paham bahwa di Timur Tengah itu dia punya karakter cuacanya agak berbeda gitu. Kami waktu 2012 ya, 2012 waktu ke Yerusalem, di situ kami dapat salju yang siklusnya 5 tahunan gitu. Jadi guide lokalnya bilang, wah bersyukur nih dapat salju gitu. Ini biasanya 5 tahun sekali. Walaupun mereka ada di subtropis ya begitu. Artinya kalau dari para pakar mengatakan ya bulan Desember pun bisa langit cerah untuk di Timur Tengah gitu. Nah maksud saya ngomong begini kan, ada beberapa pandangan ya nggak mungkin kalau musim dingin ada langit cerah segala macam. Tapi dari pandangan yang lain bisa gitu. Nah soal tepatnya tanggal 25, beberapa catatan dari tradisi gereja mengatakan bahwa dari abad pertama, mulai dari para rasul memberitakan Injil sampai dengan abad ketiga, jemaat Kristen mula-mula itu bisa dikatakan tidak merayakan Natal. Berita utama mereka itu adalah Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit, yang menyelamatkan, itu Paskah. Dan yang kedua parusia, kedatangan Tuhan. Jadi Natal belum jadi apa? Perayaan atau peringatan. Jadi perayaan liturgi gereja gitu. Nah, ketika tahun 313 Kaisar Konstantinus itu menjadi Kristen, nah disitulah Kristen jadi agama negara. Nah, orang Romawi itu kan menyembah dewa gitu. Ada satu perayaan besar yang jatuh tanggal 25 Desember itu adalah perayaan kelahiran Dewa Terang gitu, atau matahari. Nah, ini tradisi gereja ya, mengatakan bahwa dari situlah kemudian tanggal 25 oleh Kaisar Konstantinus
oleh gereja Roma, gereja Barat begitu, itu tetapkan sebagai hari Natal dengan pemaknaan kembali. Makanya itu disebutkan Natalis Solis Invictus, kelahiran Dewa Terang atau Raja Terang. Nah, cuman maknanya beda. Natal 25 itu dimaknai karena Kaisar sudah jadi Kristen, orang Romawi dan seluruh wilayah jajahan jadi Kristen, maka tanggal 25 itu adalah perayaan dari terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Nah, itu kira-kira penjelasannya Jadi kayak gitu. penjelasannya sebenarnya mungkin pemaknaannya aja kali yang berbeda ya Pak. Tentang 25 Desember itu bukannya Dewa Matahari, tapi memang pemaknaannya aja yang berbeda. Dan memang untuk tanggal persisnya tidak ada catatan yang komplit tentang itu. Tapi juga saya harus mengatakan gini, tapi jangan juga seperti beberapa mungkin sebelum-sebelumnya ada pandangan yang mengatakan begini, Tuhan Yesus itu lahir bulan Mei gitu. Yang enggak juga gitu. Artinya ketika Kaisar Konstantinus menetapkan itu, tentu juga dia ada ininya kan, dasar-dasarnya gitu. Penghitungannya mungkin ya Pak. Jadi gitu teman-teman. Tapi Jadi, ini Kak, ada gimana? lagi. Saya tuh pernah dengar Pak. Jadi kalau misalnya di Alkitab itu kan ada yang kisah mengenai sensus penduduk. Nah itu kan kalau dihitung-hitung, ada yang bilang ya itu tidak juga Desember Pak. Betul. Dilakukan sensus itu bagaimana Pak? Ya, nah jadi memang menarik karena kisah Injil itu kan saling melengkapi. Jadi ketika dikatakan bahwa Yusuf mengikuti perintah Kaisar Agustus yang mengatakan bahwa harus ada sensus gitu. Nah penanggalan itu kan ada tidak persis sama gitu. Bahwa yang diceritakan sensus itu adalah penanggalannya Romawi. Nah sementara cerita Injil tentang kelahiran itu penanggalan Yahudi gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang cuma lihat dari penanggalan Yunani. Gitu, Romawi gitu. Padahal maksudnya adalah ketika kita baca kelahiran Kristus, maka di situ disebutkan adalah penanggalan dari Yahudi gitu. Nah itu yang memang kita perlu hati-hati gitu. Sehingga data-data itu kita lihat secara utuh gitu. Kadang-kadang kan ada orang mempertentangkan gitu ya. Harusnya ini nggak terjadi di bulan ini begitu. Sama seperti begini. Kalau kita baca Injil Lukas dibandingkan dengan Matius begitu, itu kan ada dua perbedaan dari teksnya itu. Di Matius dibilang orang Majus itu melihat bayi, sedangkan Lukas dikatakan melihat anak. Ya itu beda gitu. Jadi ternyata di Bethlehem itu yang persis datang waktu kelahiran siapa, terus kemudian beberapa waktu gitu, mungkin 1 tahun siapa gitu. Nah jadi memang kita mesti teliti baca itu, saling melengkapi gitu ya. Oke, jadi itu penjelasannya. Wow, baru satu topik nih, baru satu mitos. Panjang ya mitosnya. Ada banyak mitos yang akan kita Baru bahas. mitos pertama sudah cukup panjang. Oke, semoga cukup jelas ya menjawab mitos yang pertama itu. Kita lanjut nih Karian ke mitos yang kedua. Nah mitos yang kedua tadi sempat disinggung oleh Bapak sendiri. Oh iya, apa tuh? Tentang orang Majus. Oh. Nah, biasanya kalau drama-drama Natal, orang Majus itu dibilang berapa? 3. Biasanya 3 kalau di drama-drama. Nah, saya juga bingung tuh Pak, kenapa 3? Karena guru sekolah minggu saya dulu nggak pernah cerita kenapa 3 Pak. Taunya 3 aja. Kalau kakak gimana? Dulu 3 juga Kak waktu Natal? Iya, sekolah minggu. Sering banget lihat kalau drama Natal 3 orang masuk nih dari ujung sana. 3. Di sini ada gua. Ada 3. Kenapa harus 3 dan gua? Iya. Abang juga 3 dulu Bang? Sama 3. Pernah jadi orang Majus? Enggak. Saya penikmat. Karena cukup ikonik ya, 3 orang ini nih kayak orang Majus gitu. 3 orang Majus. Kayak sakral gitu Pak, karena orang Majus itu 3. Iya. Iya. Bu, ayo Bu. Apa? Oh, Orang Majus. orang Majus. Kalau kita baca teliti di Injil, kayaknya lagi nggak ada ya disebut 3 ya. Sembahannya 3. Ya,
orangnya nggak ada disebut berapa gitu, tapi memang persembahannya 3, emas, Mas, kemenyan, dan dan mur. Oh, mungkin karena 3 persembahan Oh, itu iya. akhirnya lalu dia disimbolin. mungkin diasumsikan lalu kemudian 3, padahal sebetulnya dengan situasi daerah gitu ya, situasi daerah, lalu kemudian itu kan diceritakan mereka dari timur gitu, dan dikatakan juga dari catatan-catatan bahwa ya mereka orang-orang yang cukup terpandang gitu ya, orang kaya bisa mempersembahkan itu, rasanya akan sangat kecil kemungkinan kalau memang benar-benar mereka itu 3 orang yang datang gitu. Untuk penempuh perjalanan begitu saja itu sangat tidak mungkin kalau hanya 3 orang gitu ya, belum mereka harus berhadapan dengan badai pasir, belum mereka harus berhadapan dengan perampok di jalan gitu ya, atau hal-hal yang lain gitu. Jadi rasanya kalau benar-benar 3 itu kecil kemungkinan gitu, malah mungkin tidak mungkin 3 gitu. Tapi memang 3 itu merujuk pada persembahan yang dibawa gitu. Emang sebenarnya Jadi cuma ya, simbolisasi. Ya kan kalau misalnya drama bawa emas kemenyan nur, kalau banyak lu bawa apa? Gak tahu. Benar, Jadi benar. mungkin nggak dikasih tahu juga emasnya berapanya. Iya, bisa Iya. jadi. Atau mungkin 3 orang itu ini kali emang Perwakilan. iya, jadi satunya juragan emas, satunya juragan mur kayak gitu-gitu. Terus spekulasi, Iya. itu kayak spekulasi lain ya Iya, dong. kayaknya kan. Soalnya kan satu item satu orang. Satu item satu orang ya. Mm-mm. Kalau misalnya di drama ada banyak, dia orang majus harus bawa satu-satu, tar bingung. Iya, Gue udah bawa emas, gue udah bawa kemenyan, gue bawa mur, lu bawa apa? Bawa apa? Gak tahu bawa apa. Iya. Berarti Oh mungkin itu cuman ini ya, bergantung pada persembahan. persembahan. Ya. Jadi tolong teman-teman, Jadi jangan, drama-dramanya itu Tolong di mungkin tolong boleh direvisi. orang majus ditambahin kali. Ya. Jangan 3 kasihan. Jangan 3. Pengawalnya. Ganjil. 3 persembahan itu beberapa catatan mengatakan buat orang Timur Tengah emas itu melambangkan kekayaan ya. Jadi kemuliaan gitu. Sementara kalau kemenyan itu biasanya dipakai untuk ibadah. Jadi persembahan. dupa harum. Dupa harum ya. Dan mur itu dipakai untuk kalau orang meninggal, Oh. untuk rempah-rempah, bagian dari rempah-rempah itu minyak gitu. ya, Minyak murnya, minyak rempah-rempah. Bukan mur Bukan baut. ya. Beda. Bukan baut ya, Salah, teman-teman. salah. Persembahkan baut buat apa ya? Ya, belum ada motor zaman dulu, nggak kepake bautnya. Ya. Oke, jadi mitos yang kedua soal orang majus ada 3 orang itu Perlu direvisi. perlu direvisi. Iya. Karena itu memang ternyata cuma simbol dari persembahan yang dibawa. Ada lagi nih, tenang aja, nggak cuma 2 topik. Ada lagi, apa tuh? Ada? Oh, kalau saya ada. Apa tuh? Nah, kalau ini sudah bukan menyangkut ininya, Pak. Nah, Apanya itu? Pemahaman di balik Natal. Oh. Nah, sekarang tentang ibadah Natalnya, Kak. Oke. Ibadah Natalnya. Jadi kan kalau kita Natal umumnya itu kan emang pasti adat nyanyi Malam Kudus. Malam Kudus sunyi senyap. Padahal kita depan gambir, Pak, ribut. Ya, nggak senyap-senyap banget ya. Suara. Iya. Berusaha senyap, Bro, Iya, itu iya. sebenarnya. Nah, itu kira-kira bagaimana, Pak, menjelaskan itu? Kan selama ini kita ngikutnya cuman oke, disuruh Malam Kudus ya kita nyanyi nyalain lilin. Nah, kita nggak tahu pemaknaan di balik itu apa, Pak. Mungkin itu sama juga kayak lagu ini, Pak. Itu mungkin karena itu pakai lagu ya, dari sisi lagu. Apakah di prosesi Malam Kudus kita harus menyanyikan nyanyian Malam Kudus, sama sebenarnya saya pernah menemukan gitu lagu Putri Sion. Putri Sion nyanyilah. Nah, itu tuh sebenarnya lagu Natal, lagu Paskah tuh, Pak. Mungkin sama kali ini ya. Ini apa maksudnya, pertanyaannya mungkin sama gitu. Apakah yang Malam Kudus itu memang harus pakai lagu Malam Kudus, dan lagu yang Putri Sion itu emang sebenarnya itu lagu Natal, atau memang sebenarnya pemaknaannya lebih tepat di Paskah gitu, Pak. Bapak lagi cek lagu Putri Sion, Lagi cek syairnya apa sih? Putri Sion, ya.
Jadi kalau lagu Malam Kudus kan begini. Gereja-gereja di Indonesia ini kan gereja-gereja barat gitu ya. Nah, lagu Malam Kudus ini sebenarnya kalau baca sejarahnya gitu ya, itu kan tidak secara khusus diciptakan untuk lagu Natal sebenarnya gitu. Itu kan kejadiannya ada seorang pastor atau seorang pendeta gitu, dia mau pergi ibadah, terus karena badai salju segala macam, akhirnya terhenti di satu rumah, satu tempat, dan kemudian dia dapat alat musik piano yang rusak. Makanya kan teng 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 gitu kan, karena ada tuts yang rusak gitu. Iya. Dan itu aja nada. Iya, dan itu agak berbeda dengan stylenya lagu-lagu barat yang hymn. Ini kan enggak hymn lagu ini sebenarnya, enggak jenis hymn gitu. Tapi itulah sejarahnya. Ketika diciptakan itu ada situasi itu gitu. Nah, hanya saja kemudian kan ini ada yang menciptakan melodinya, ada yang kemudian membuat syairnya. Nah, syairnya itu yang diangkat dari peristiwa kelahiran Yesus gitu. Yang mau dikatakan bahwa setiap lagu sebenarnya tidak ada semacam kewajiban atau nilainya dia sama dengan firman, beda gitu ya. Lagu itu kan dia membuat ritual ibadah itu menjadi lebih lengkap begitu. Jadi umat itu dibantu untuk mengerti, oh ya kita sekarang sedang menghayati Natal, ada lagu seperti ini. Nah, jadi dari peristiwa itu kemudian itu dinyanyikan pada waktu Natal, akhirnya jadi sebuah tradisi. Kalau ada ibadah malam Natal tanpa malam kudus, maka besok SMJ akan diangkat gitu. Kenapa ini pendeta malam kudus Natal gak ada malam kudus gitu. Padahal itu bukan salah satu firman gitu kan. Artinya tanpa lagu malam kudus pun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Misalnya kita ganti dengan lagu 1000 lilin dan lain sebagainya, nggak apa-apa juga gitu. Berarti nanti kita perayaan Natal boleh ganti, Pak? Boleh saja. Kakak acara. Jangan cari Ya. Jangan cari hal. Vikaris tahun pertama ini gitu kan. Tahun pertama. Ring 1. Jangan langsung bikin terobosan. Jangan. Tapi itu tadi kenapa Malam Kudus jadi bisa mendapatkan tempat di hati umat atau di dalam gereja, karena memang syairnya itu mengangkat dari peristiwa Natal gitu. Tuhan Yesus ya. Nah, terus di dalam tata ibadah GPIB, lagu Malam Kudus itu dia mengalami sebuah proses proses katakanlah makin dimaknai. Dulu sebelum khotbah dinyanyikan, dibarengi dengan nyanyian dengan pasang lilin. Gitu. Oke. Nah sekarang tempatnya di pengutusan. Di pengutusan ya, iya. Gitu. Artinya Di akhir. Tetap teologinya adalah firman diberitakan, baru setelah itu kita menghayatinya. Terus kita siap untuk diutus gitu. Jadi dia tidak lagi hanya sekedar romantisme, tapi dia lebih kepada ada pengutusan. Pemaknaan di pengutusan ya. Gitu. Nah tentang Putri Sion, ya sebenarnya ini adalah lagu lebih tepat di lagu Paskah, gitu. Ya cuman ada berapa sering dinyanyikan kan? Di Natal. Karena sebenarnya ini kan adalah ketika prosesi Tuhan Yesus masuk ke ini Yerusalem. Oh iya. Gitu. Cuman ada berapa kali liturgi tata ibadah itu di lagu awal lagu Putri Sion, gitu ya. Nah seperti itu. Sebenarnya saya nyadar itu sih gara-gara emang saya suka ngulik gitu lirik-lirik lagu di Kidung Jemaat, Gita Bakti atau buku lagu nyanyian yang lain gitu. Terus saya sempat pernah ketemu sama vikaris di GPB lain, kayak kita ngebahas nih. Ya nih nyadar gak sih harusnya nih lagu ini nggak di Natal gitu, sebenarnya ini pemaknaannya lebih ke Paskah. Oh gitu ya. Sebenarnya sih itu cuma pertanyaan saya aja sih Pak. Oke. Berarti tadi lagu Malam Kudus itu tuh sebenarnya lagu yang tidak wajib lah ya. Bukan Tidak lagu wajib sebenarnya, tapi memang sudah melekat. Ya sudah melekat dan menjadi tradisi bahwa Malam Kudus itu lagu Malam Kudus dinyanyikan pada saat Natal dan penyalaan lilin. Gak berhenti di situ aja mitosnya, masih ada lagi, silakan lanjut. Mitos berikutnya, konon katanya Pak, lagu Jingle Bells
itu bukan lagu Natal. Padahal ya dulu waktu saya PA sih Pak. Iya. Dulu kalau disuruh nari itu pastinya lagu itu. Kakak pernah nggak? Dan iya sih Pak, dan mungkin kalau suasananya PA gitu ya. Iya. Suasana PA tuh banyak banget hiasan-hiasan Santa Claus atau ada Pakai ini apa kerincingan apa sih? Lonceng, Bel- lonceng. kerincingan. terus ada sweater pit ya. Benar nggak sih? Ada ya. Tapi jangan lihat ke saya juga kasih. Maaf, jangan tersinggung. Nah itu tuh gimana tuh Pak? Itu kenapa sih bisa ada di perayaan? Icon-icon Iya, seperti icon-icon Natal itu kenapa? Bisa? Bu, Lempar ke ibu terus nih. Jingle bells dulu, Bapak, jingle bells Bapak, dulu. Bapak umpan Iya. lambung terus nih. Jadi gini, kalau bicara Natal karena memang kita gereja barat ya, kita banyak sekali. Nah ini, jadi kalau dalam buku tata ibadah GPIB itu ada yang namanya simbol. Nah kalau simbol itu adalah hal-hal yang kita pakai dalam ibadah yang memang itu ada di Alkitab dan memang punya makna langsung. Dan itu wajib gitu. Contoh misalnya ada nanti di waktu Natal kita pakai stola warna putih, ada palungan. Itu jelas tuh di Alkitab bahwa bayi itu ada di palungan, Di palungan. gitu. Itu namanya simbol. Tapi ada yang namanya aksesoris. Aksesoris itu apa? Pohon Natal. Terus kemudian mungkin lagu Malam Kudus, kemudian Santa Claus gitu ya. Sweater pit, Pak. Itu aksesoris dan ornamen yang sifatnya tidak wajib. Begitu. Kenapa? Karena kalau saudara nih atau kita semua misalnya kita ke gereja ortodoks gitu, nggak ada pohon Natal gitu. Dan mereka merayakannya itu di tanggal 6 Januari, bukan tanggal 25 Desember gitu. Jadi masing-masing punya tradisi. Nah karena kita gereja di Indonesia ini gereja barat, maka tradisi-tradisi barat lah yang diteruskan di sini. Ya termasuk yang namanya pohon Natal, pohon cemara, itu kan di barat tuh, karena dia bertahan berapa musim. Terus mereka pakai pasang hiasan segala macam. Terus Santa Claus itu kan tradisi dari Eropa gitu, seorang bapak yang baik gitu. Diambillah nilai baiknya itu. Terus yang tadi Jingle Bells itu memang bukan lagu Natal. Iya. Dalam artian lagu yang bicara tentang kelahiran Kristus, bukan. Itu bicara keceriaan ketika musim salju, kemudian seneng-seneng seperti itu. Jadi suasananya ya Pak? Suasananya Suasananya. gitu. padahal di sini nggak ada salju Nggak ya. ada Nah itu dia, itu dia. ikut aja, kita ikut aja. Dan tradisi Barat juga kan Natal itu dirayakan ketika Desember ya, musim salju itu gitu. Jadi ya disambungin semua tuh gitu. Nah kita yang menerima ya udah itu kenapa kita harusnya lebih lebih bijaksana untuk memilih dan memilah ya bagian yang bisa kita lanjutkan dan tidak gitu. Saya di jemaat berusaha untuk komitmen gitu. Jadi kalau Natal kalau acara di ibadah Natal PA, saya udah ngomong nih sama pelayan PA, kalau mau pakai acara sinterklas nggak pas ibadah ya gitu. Setelah gitu di perayaan oke gitu. Kenapa? Karena Natal itu bukan sinterklas gitu loh. Kalau memang mau dimasukkan ya itu tadi aksesoris gitu. Itu Manis melengkapi aja ya, pelengkap aja. gitu. Kalau bicara Natal ya berarti kita bicara menghayati kelahiran Tuhan gitu. Syukur kita atas itu gitu. Makanya ya bukan nggak boleh gitu, tapi kita tempatkan Disesuaikan lah ya gitu. dengan penempatannya. Yap. Terjawab? Cukup terjawab. Terjawab. Apakah masih ada lagi? Harusnya ada ya? Harusnya ada. Oh, ini Pak. Kenapa di gereja itu harus ada, bukan harus ya, tapi di hampir di setiap gereja kalau Natal itu ada pohon Natal Pak. Dan pohon Natalnya kenapa selalu pohon cemara? Ya coba sekali-sekali kita bikin pohon apa? Pohon beringin mungkin atau pohon Gimana? apa. Jangan. Nggak, pohon beringin juga sih. Oh nggak bisa. Susah, berada. Sekalian karena Indonesia kan. Sila ketiga pohon beringin. Bisa sih. Oke, berarti nanti
Doni yang akan Enggak membawa gitu. pohon beringin ke dalam gereja Waduh. kita. Agak Untuk PR jadi ya. pohon Natal. Thank you Doni untuk inisiatif. Inovasi Immanuel. Betul. Jangan. Kan resah nih, kenapa harus pohon cemara? Ah, iya. Bisa Don? Tidak. Sudah Saya bercanda tadi ya. Lucu gini Kak, sudah pohon cemara, pakai lampu, pakai bola-bola, pakai kapas. Nah, untuk Itu- saljunya ya. Oh, itu ceritanya salju. Padahal kita di sini panasnya minta ampun. Iya, betul. Bukan lagi panasnya. Mungkin Ya. Bapak pernah mendengar gitu Pak? Atau apa? Ya sama juga kan kalau kita ya kembali lagi bahwa kita ini adalah gereja barat ya. Kita ibadah pakai kemeja lengan panjang, pakai jas, pakai dasi kan gitu kan. Coba kalau misalnya kita pakai sarungan gitu, wah langsung curiga tuh. Pakai peci. Pakai peci, wah itu sarungan tuh. Ini Natalan Pakai apa nih? Ini selendang gitu ya, langsung curiga. Nah, jadi karena itu ada banyak aksesoris dan ornamen dari barat yang kita teruskan, termasuk pohon Natal. Sebenarnya kan pohon Natal itu kan pohon pinus, pohon cemara, yang memang dia bertahan di banyak musim. Nah, itu dia punya pesannya gitu bahwa ya Natal itu kasih Allah itu ya bertahan di semua musim. Kemudian dia bentuknya kan mengerucut ke atas. Betul. Nah, itu artinya bahwa pohon itu mau menunjukkan ya kita punya penyembahan, kita punya ininya ke arah Tuhan gitu. Makanya di atasnya biasanya taruh bintang gitu kan. Lalu kemudian dia punya pernak-perniknya, ornamen segala macam itu, yaitu sekali lagi masih itu dari barat gitu ya. Ada kayak bentuk permen lah, apalah, malaikat lah segala macam. Padahal itu sama sekali tidak semua bersumber dari Alkitab gitu. Itu lebih kepada katakanlah budaya barat lah gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya pohon Natal itu pohon cemara kita ganti pohon beringin gitu ya. Boleh-boleh aja Kan untuk gitu. Natal. Atau pohon pisang gitu ya. Boleh, Tidak bertahan di pohon semua musim ya, Pak, ya? pisang. Iya, Nggak bertahan. Kaktus. nggak Kak. bertahan. Kaktus. Nah, memang ini ya yang namanya kontekstualisasi perlu juga kita pikirkan. Jadi nggak asal mengganti gitu. Beberapa tahun terakhir ini kan ada juga gereja-gereja, kalau tidak salah 3 tahun lalu ya, ada satu jemaat di Bali itu bikin dari plastik botol-botol Kita aqua juga itu, pernah ya? Kita ya kan? Plastik, tapi kita kita pernah kain. Kain apa koran ya? Ya. koran. Koran. Ya, Ya, Heeh. koran kita Jadi koran lingkar-lingkar. bikin pakai kerangkanya, terus dipasang di sini kain bukan koran. koran. Kain pernah, koran juga Ya ada, pernah dua-duanya. pernah karena kain waktu itu kalau nggak salah kita lagi ngangkat tema tentang Indonesiaan gitulah. Oh, yang Jadi kain ini ya, kain warna-warni gitu ya. iya Bapak Kain, Doni kain. betul. Kalau pernah melihat ada pohon apa aja sih di Immanuel pernah bikin. Kita pernah bikin itu sih kalau nggak salah. Jadi memang diganti pakai kain dari berbagai macam daerah dijadiin satu, dijadiin pohon Natal Pak. Pakai kapas nggak? Enggak sih. Lebih ke sadar oh ya Indonesia nggak ada salju. Ada salju. jadi itu tadi ya bahwa pohon Natal itu salah satu aksesoris. Jadi ya kita harusnya tidak terganggu ketika misalnya satu jemaat atau satu acara nggak ada pohon Natalnya, harusnya nggak terganggu gitu. Nah, ini yang memang perlu untuk kita terus mendewasakan, karena kalau udah bicara Natal syaratnya malam kudus pohon Natal, ada Sinterklas lagi gitu kan. Suter pita. Sortepit lagi. Masih, Biasa aja. Gitu. Kalau nggak gitu kayaknya nggak meriah gitu Iya. ya. Nah, itu yang berbahaya karena gini, kalau itu yang terjadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan Christmas. Kalau Christmas without Christ, only mess. Jadi kalau Natal tanpa Kristus itu hanya sebuah pesta. Nah, itu yang kita harus jaga gitu. Artinya ornamen aksesoris itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai menggeser yang utama gitu. Gitu. Oke, kayaknya itu tadi semua mitos-mitosnya kita udah coba ini ya diutar. Jadi emang mungkin tadi terima kasih Pak untuk arahannya. Memang sebenarnya kenapa sih kita nggak bahas mitos-mitos? Sebenarnya mau masuk ke segmen yang nantinya akan kita bahas. Jadi dari mitos-mitos yang udah ada gitu. Jadi
kalau bisa kita sebagai orang Kristen yang akan menyambut Natal nih, janganlah kita terfokus sama aksesoris yang ada gitu. Jadi janganlah kita beribut kenapa nggak ada pohon Natal. Pohon Natalnya kenapa kayak gini? Ayo jangan kayak gini maksudnya. Jadi Musik kapas ya. jangan kita terfokus sama mitos-mitos yang ada gitu tentang Natal. Tapi baiknya kita mungkin lebih mempersiapkan diri di kita dalam. Nah, itu yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi stay tune tetap di Basa Basi Immanuel. Bahasana bahas ini di Immanuel. Oke Sobat Immanuel, masih di Basa Basi Immanuel, bahasana bahas ini di Immanuel. Dan sekarang kita lagi ngebahas mitos-mitos tentang Natal. Tapi tadi pembahasan tentang mitos-mitos itu memang kayak emang cuman ini aja sih, pengetahuan aja sih sebenarnya ya. Betul tidak? Betul. Kayak kita cuma pengen kita kumpulin terus kita tahu nih, oh sebenarnya itu pembenarannya seperti apa sih soal mitos-mitos tadi. Dan yang penting sebenarnya mau kita bahas ini adalah Yang berikut. gimana tuh Bu? Yang berikut adalah yang penting kalau kita mau masuk Natal, masa Advent juga ya. Itu berarti gimana sih kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati gitu ya. Nah, satu-satu ya jawab ya. Gak mungkin kan kita tanya ibu sama bapak. Pertanyaan jadi mau dibalik nih ke kita nih. Mungkin Iyalah. nanti buat Sobat Immanuel yang lagi nonton boleh nih di-share di kolom komennya di YouTube. Kalau yang nonton di YouTube boleh di-share tuh persiapan persiapan hatinya seperti kalian apa apa sih nih? untuk menghadapi masa Advent ini dan juga masa menjelang perayaan Natal gitu. Ya. Kalau sekarang ini Sebelum mereka menjawab mesti di ini dulu kali. diarahin dulu kali Bu. Boleh. Jadi sebelum Natal itu ada 4 minggu Advent. Nah 4 minggu Advent itu setiap minggu punya makna gitu. Makanya kalau misalnya kita di jemaat-jemaat GPIB, kalau ditanya kapan mulai pasang pohon Natal, kalau tradisi Barat itu pertanggal 5 Desember sesuai dengan Santa Claus. Karena kan biasa kalau tradisi Barat tuh pohon Natal nanti ada kaos kakinya dipasang Oh, itu kaki untuk Santa Natal. Claus isi hadiah gitu. Nah kalau kita mau pasang pohon Natal mulai 1 Desember gak apa-apa, tapi karena kita masih di minggu Advent, maka pohon itu sebaiknya hanya pohonnya dulu begitu. Nanti minggu kedua ketiga baru dipasang ornamennya, hiasannya. Supaya apa? Karena minggu pertama itu kan bicara tentang penantian, tentang damai. Lalu minggu kedua ketiga tentang sukacita. Baru kemudian pasanglah ornamen itu. Lalu bagaimana dengan lampu Natalnya? Nah lampu Natalnya sebaiknya, sekali lagi ini ornamen ya bukan simbol, sebaiknya lampu di pohon Natal itu dinyalakan ketika ibadah malam Natal, ketika masang lilin gitu. Nah di situ lampu pohon Natal nyala gitu supaya apa yang kita pakai ornamen itu sesuai dengan makna ibadahnya gitu. Nah itu yang sebaiknya, termasuk juga ketika bicara perayaan Natal. Perayaan Natal harusnya ya ibadah Natalnya dulu tanggal 25, baru setelah itu ada perayaan misalnya untuk PAK, untuk jemaat gitu. Sama seperti sederhananya kan kita nggak mungkin merayakan ulang tahun seseorang sebelum harinya kan. Nah seperti itu sesederhananya. Cuman kan kadang-kadang kan kita menggebu-gebu gitu ya. Udah mulai banyak tuh undangan Natal mulai dari tanggal 1 Desember kan, kumpulan sekolah, apa segala macam udah banyak Kantor. gitu. Itu sih oke-oke aja kalau kita hadir. Tapi kalau untuk di jemaat sebaiknya kita ikuti proses Adventnya supaya ketika sampai Natal kita oh iya ya kita sampai di sini gitu. Itu catatan awalnya. Ya, dari catatan itu jadi kakak Karin gitu. Kakak Karin. Kok Karit kaget. Karin persiapannya apa nih untuk masa Advent dan Natal? Silakan Bang Doni jawab duluan. Oh gimana? Tadi Kak Karin. Kenapa? Kok jauh? Kok iya? Kok nyebrang ya? Apa? Saya diwakilin dulu nih. Waduh. Jadi gimana nih? Silakan. Kak Karin apa Bang Karin? Bang. Jadi siapa dulu, Bu? Karin dulu, Kak Kak Karin. dulu. Saya belum nyiapin apa-apa, Bu. Rencananya kalau atau biasanya kalau masuk Advent, Natal
menjelang Natal gitu apa yang disiapin? Nggak harus yang untuk disiapin di rumah ya, nggak harus yang pasang ini pasang itu di rumah, tapi paling nggak secara pribadi apa nih gitu. Paling ini ya Bu, kalau mama saya tuh kayak selalu pesen gitu, kayak tiap Natal tuh yang penting evaluasi lagi kayak setahun ke belakang apa aja sih yang udah dilaluin, kayak kita tuh bertumbuh nggak, maksudnya secara pribadi dan secara iman tuh gimana, jangan kayak sibuk nyiapin ornamen tadi, tapi coba dilihat lagi hatinya untuk persiapan di tahun depan lagi itu gimana, lebih kayak gitu sih. Oke, lebih ke refleksi diri ya. Iya, refleksi. Oke. Tapi kue siapin kan? Kebetulan kue beli sih Bu. Oh, oke, Karena sip. mama saya udah capek ya, udah males. Oke, terima kasih Kak Karin. Terima kasih. Nah, sekarang Kalau Boleh lo loncat langsung. Enggak Boleh. harusnya berurutan dong biar lebih runut. Enggak lah, nggak apa-apa, loncat. Kita pengen tahu suara Doni gitu. Lah kan Kita udah, menunggu udah nanti dengar. nih dari tadi nih. Ayo. Oh. tadi katanya kue ada yang bikinin. Tolong yang bikin. Kalau Doni Oh memang iya benar, spesial. oh, iya benar. Terima kasih Bapak. Spesial pasti ada yang bikinin. Khusus Nggak ada. dari Itu Pejambon. bohong. Asik. Oke, lanjut Don. Bagaimana? Ini kalau Don? nggak dijawab lanjut nih. Iya, saya jawab. Persiapan mungkin yang tadi seperti dibahas sama Bapak soal minggu-minggu awal itu kan penantian ya. Jadi kalau saya sih mungkin dari awal tahun kali ya, makin ke akhir tahun menjelang Natal, jadi lebih mempersiapkan hati dan nyiapin resolusi-resolusi baru lagi Bu. Jadi kan di Natal kan kelahiran tuh. Jadi sebisa mungkin di tahun ini apa yang saya nantikan kalau bisa terwujud di Natal lebih baik, atau kalaupun tidak ada resolusi-resolusi baru yang nanti akan terwujud di tahun-tahun depan setelah diusahakan iya, untuk diusahakan. diwujudkan gitu ya. Benar. Paling itu sih kurang Itu. lebihnya. Keren. Kalau kue Kalau Kalau kue, waduh lanjut nih. Udah, tadi kata Bapak kan ada tukang kue yang bikin nih. oke. Kalau pohon Kuenya kirim Natal ke rumah ya Kak? Boleh. Pastori juga ya? Aduh, banyak ya. Enggak pasang pohon Natal, Don. Oh, pasang. Biasanya tanggal berapa pasang? Pasang kan kalau kata Bapak tadi Enggak, biasanya. tapi pokoknya Desember lah, Kata Desember. Bapak dong, pembenaran Pokoknya banget sih. kalau saya sih ngikut Mama. Ikut Pokoknya perintah atasan ya? benar. Jadi kayak lagi maksudnya ini kalian daripada malas-malasan mending pasang pohon Natal. Oh, asik. Boleh. Tante diomongin Tan. Iya. Komandan di Iya, rumah makanya gitu. kalau di rumah Kita bilangnya tunggu mama komando bersabda aja. Iya. gitu. Tunggu. Dengar-dengar tahun ini Doni Natalan di luar negeri. Aduh, enggak di luar kota. Itu. Di luar kota. Ale-ale ya, Dan. Aduh. Oke. Iya Ya. itu Bu. Jadi Oke. kurang lebih seperti itu. Iya, makasih Don. Jadi sama ya, lebih ke refleksi diri Iya, ya, benar. gitu. Tapi tidak melupakan apa pernak-pernik lain yang Oh, iya. untuk di Tetap rumah dilakukan. gitu. Oke. Kak Grace, Iya. Kakak Gracia. Padahal saya berharap Rian dulu yang jawab biar saya nyamain. Oh gitu. Iya. Bisa. Ya jangan Nah. dong, beda konteks. Kalau saya Bu untuk Natal, jadi untuk berapa tahun ini memang kayak semenjak pandemi ya, saya memaknai, saya mungkin lebih ke refleksi ya, sama juga refleksi diri, tapi lebih individual Bu. Jadi saya lebih, kalau yang lain mungkin sama keluarga gitu. Saya iya sama keluarga, cuman tapi saya lebih fokus sama diri sendiri dulu gitu Bu. Kayak emang waktunya itu di setting ya udah nih pas malam Natal, memang berdoanya sendiri. Gitu. Kenapa Bu? Nggak sama dia, kata Bapak. Masing-masing dulu ya Pak. Oh. Nanti baru. Video call gitu? Sama Pak itu. Jadi itu memang entah berapa tahun belakangan ini memang saya lebih senang untuk merefleksikan malam Natal itu memang sendiri. Jadi memang waktunya
untuk sendiri saya berdoa. Mungkin itu refleksi nggak berhenti di, mungkin kalau Desember kan pasti identik dengan refleksi diri ya, karena menjelang akhir tahun juga, pergantian tahun. Dan mungkin lebih spesialnya di Natal itu karena memang ada momen gitu, momen Natal ini gitu, yang menjadi waktu yang lebih spesial lah bisa saya untuk, mungkin bisa dibilang me time kali ya. Me time, oke. Jadi memang lebih refleksi diri, tapi untuk benar-benar diri sendiri, nggak bersama gitu, nggak sama-sama orang, tapi memang benar-benar sendiri gitu. Jadi berdoa itu aja sih paling persiapan saya. Mungkin kalau terakhir tuh saya benar-benar di Immanuel kan sempat ada bikin masa Advent, tiap hari Sabtu tuh ada ibadahnya. Itu saya ingat, saya ikut benar-benar ikut masa Advent dari awal tuh, itu di terakhir tuh tahun 2018 apa ya, itu tuh bener-bener tuh ada ibadahnya, saya ikutin tuh Bu. Mungkin semenjak pandemi karena emang ibadah Adventnya jadi nggak terlalu terfokuskan, jadi nggak ngikutin. Nah mungkin tahun ini saya pengen coba untuk mengikuti lagi nih dari awal, memaknai dari awal untuk dari masa Advent keempat ya berarti. Pertama. 4 aja loncat dari pertama sampai nanti masa raya Natal. Mungkin itu sih Bu persiapan saya. Jadi sama ya, refleksi diri ya, tapi lebih benar-benar yang ke pribadi gitu ya. Gitu. Untuk di rumah? Kalau di rumah memang ritual ya seperti biasa, pasti berdoa bersama gitu. Kalau pasang pohon Natal, kebetulan pohon Natal saya belum beli baru. Semoga tahun ini bisa beli baru. Amin. Karena di TikTok murah ternyata. Buat yang nggak punya pohon Natal, coba deh cek di live di TikTok tuh murah-murah pohon Natalnya, ada diskon. Serius Bu, saya nggak bercanda beneran. Harganya miring banget. Jadi boleh dicek. Pohonnya miring nggak? Ntar pohonnya miring juga lagi. Harga miring, pohon miring ya, aduh. Tolong jangan. Saya emang kepengen pasang pohon Natal sih harusnya, karena emang kemarin itu pohon Natal sempat rusak kan, jadi ya suatu tahun ini bisa beli baru ya. Oke, mudah-mudahan ya. Terima kasih Kak Gracia. Kak guys. Makasih Doni. Sekarang Kak Rian. Ini panjang nih kayaknya. Paling dalam kayaknya. Keluarga pendeta nih. Waduh. Kan orang tuanya pendeta. Wah. Mamanya. Beda nih jawabannya dari kalau yang lain deh. Kalau persiapan pasti ya hampir sama kayak kakak-kakak semua. Introspeksi diri tuh pasti menjelang Advent, mau masuk ke Natal. Cuman yang membedakan di tahun ini adalah tahun ini saya Natal tidak bersama dengan keluarga inti saya, tapi saya bersama dengan keluarga baru saya di Immanuel. Asik. Ya, itu satu pengalaman yang harusnya akan saya ingat seumur hidup, bahwa saya pernah Natal bersama keluarga saya yang baru di Immanuel. Dan pasti ada beberapa hal yang biasanya kalau di rumah Natal dilakuin, di sini mungkin tidak dilakukan, tapi itu akan menjadi sesuatu yang ya itulah kesan Natal saya di tahun ini, bahwa ternyata Tuhan dengan kreatifnya mendesainnya seperti ini Natal saya. Begitu Pak, Bu. Nyiapin itu nggak, khotbah Natal nggak? Kalau itu saya tergantung mentor saya. Tergantung jadwal ya. Tergantung jadwal dari kantor gereja dan mentor saya. Ya pasti ini ikut sibuk sama tim kerja Natal. Tim kerja. Welcome. Welcome Welcome to menjadi tim Immanuel. kerja. Iya. Sebenarnya kalau dengar dari hasil percakapan penyampaian dari kakak-kakak, berarti sebenarnya sudah ada kesadaran bahwa yang tadi yang kita tanya-tanya di mitos di bagian awal tuh, ketika bicara mitos, sebenarnya kita udah tahu ya bahwa itu tuh sebenarnya bukan hal yang penting banget gitu kan di ibadah di Natal gitu ya, karena dari penyampaian tadi kan ternyata lebih pada bagaimana berefleksi, bagaimana memperbaiki diri gitu ya, bagaimana menghayati kebersamaan dengan keluarga, lebih ke itu ya tadi ya gitu. Oke. Itu tadi persiapan mereka gitu ya untuk ada dalam masa Advent dan Natal. Berikutnya
kita ke Berikutnya, nah berikutnya mungkin kita langsung kali ya ke refleksi, asik. oke. Refleksi dari Bapak atau Ibu Pendeta untuk menjelang Natal inilah gitu. Ya. Sebelum ke situ, kami itu punya kebiasaan. Kebiasaannya adalah kami pasang pohon Natal di jemaat ketika kami bertugas di Natal pertama, dan nanti akan bongkar pohon Natal itu ketika mutasi. Di sini udah Pak berarti. Kan baru kali ini tahun Natal pertama kan? baru Iya. pulang Jadi dari gudang. Desember ini kita akan pasang, dan nanti pohon Natal itu akan kita bongkar kalau nanti dapat surat mutasi. Dan itu kami udah lakukan beberapa jemaat, Oh. gitu ya. Itu kebiasaan. Ada maknanya nggak sih Pak kayak gitu berarti? Nggak Kenapa? repot aja sih setiap Oh, Desember. oh lebih ke mager ya? Ah, bukan ada, kirain ada cocokologinya gitu, itu pertama, filosofinya. itu gitu. pertama. Cuman ya itu tadi ya filosofi dan cocok loginya saya sih suka bilang gitu ya sama anak-anak juga. Pokoknya untuk semua kita lah selalu bilang ya kita Natal itu kan bukan cuman happy-nya gitu ya, tapi merasakan damai, sukacita gitu ya, menghayati kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga untuk kita gitu. Jadi ya pohon Natal itu tetap ada supaya harapan dan doanya ya kita semua yang ada di rumah itu merasakan apa Christmas every day gitu loh. Gitu. Nah, Christmas everyday itu bahasa Indonesia sehari-harinya gini. Kalau apa namanya, Kak Karin tadi evaluasi diri, kalau Kak Gracia ada me time gitu ya. Kalau Karian itu ada bersama keluarga. Tadi kalau Bang Doni tadi apa tadi? Dibikinin kue. Enggak, ya. Sama refleksi Yang diri itu. juga. Salah ya, salah. Resolusi Emang, gitu iya, ya. Maaf. resolusi. Nah, sebenarnya kan dengan yang tadi kami cerita kebiasaan kami, ya jangan tunggu Natal baru evaluasi diri. Jangan tunggu Natal ada me time. Jangan Tahu, tunggu Kak Natal kita berdamai-damai gitu kan. Tuh, Grace. Iya kan? Jangan tunggu Natal bikin kue. Iya. Tuh, saya mah beli nggak bikin. Jadi itu refleksi sederhananya bahwa ya peristiwa 2000 tahun lalu itu adalah pintu gerbang ya, pintu gerbang untuk kita menerima kasih karunia Tuhan. Nah, untuk kita yang merayakan Natal, maka yang terutama ya kembali bukan pohon Natalnya, tapi Kristusnya gitu. Nah, harusnya kehadiran Kristus itu ada tiap hari, tiap saat dalam hidup kita gitu. Sehingga ketika kita merayakan Natal, maka sukacita itu yang dibagi gitu. Kita harus menjadi pelaku sejarah yang tidak mengulangi sejarah yang salah gitu. Kenapa? Karena biasanya ketika acara Natal, ada panitia Natal, sibuk, saking sibuknya berantem di rumah, berantem di panitia, selesai Natal ya udah gitu. Lewat gitu aja. Lewat gitu aja. Padahal kan itu jadi paradoks ya. Harusnya kan di acara itu kita senang, kita bahagia dan lain sebagainya. Begitupun ketika kita di rumah gitu ya. Misalnya kita pas Natal, wah kumpul sama teman segala macam, berantem sama orang tua gitu misalnya. Nah, itu hal-hal yang sederhana, Jadi refleksinya begini, bahwa Allah yang Maha Tinggi itu yang sangat amat tidak terbatas, dia mau hadir dalam konteks yang sangat terbatas di palungan yang sederhana itu. Nah, demikian pun berita Natal. Berita Natal itu tidak abstrak, tapi jelas gitu. Nah, biarlah kita merayakan Natal itu dengan ya hal-hal yang jelas, dan dimulai dari pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita gitu. Sehingga kalaupun ada ornamen, aksesoris, maka sinarnya itu bukan dari ornamennya, tapi dari orang yang ada di situ gitu. Nah, itu yang menjadi perenungan kita buat kita semua ya ketika merayakan Natal. Terlebih tahun depan kita masuk tahun 2023, itu tahun antara untuk masuk tahun politik, tahun 2024. Iya, betul. Nah, itu kan kita ada yang prepare dengan segala kecemasan segala macam. Nah, dengan semangat Natal ini kita mau untuk ayo kita persiapkan, kita bangun relasi yang baik dengan tetangga kita, dengan apa gitu. Sehingga
hal-hal yang dikhawatirkan di tahun 2024 itu bisa kita atasi bersama gitu. Dengan apa? Dengan hal-hal yang jelas, relasi yang baik, berbagi kasih, damai, dan ya saling menghormati satu dengan yang lain begitu. Rasanya itu, Bu Pendeta. Jadi mari kita rayakan Natal bukan dengan ornamen yang bagus saja, tapi dengan hal-hal yang nyata dalam hidup kita, begitu. Tuh guys. Tuh guys. Kok kayaknya langsung kening gitu. Salah nih jawabnya. Tercerahkan. Lebih ke salah nih jawabnya, jangan refleksi aja jawabnya. Yang nyata, beli baju baru. Salah juga ya. Salah. Jadi terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Pendeta juga buat perenungannya. Mungkin ada mau yang ditambahkan dari Kakak Fikaris nih? Sudah terwakili oleh mentor saya. Bisa aja disamain Halus. mentor nih. Halus. Jadi biarlah apa yang sudah disampaikan juga apa pengalaman dari kita juga yang tadi udah kita sampaikan juga mungkin bisa jadi koreksi juga untuk Sobat Immanuel yang mendengarkan di menjelang masa raya Natal ini. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan dari Ibu? Yakin Bu? Udah. Gak ada lagi. Baik kalau memang tidak ada. Doni mungkin Don ada Apa? Tidak ada. ada ini cukup. mau buka open PO kue. Oh enggak ya? Enggak dong, kan saya nggak bikin kue. Gimana nih? Iya kan dibikinin, maksudnya melebarkan sayap Lah yang bikin dong yang ditanya. Kenapa yang dibikinin? kan Doni Hati-hati ininya. kesebut loh, hati-hati Tidak, kesebut Iya. loh. tidak. Itu Takut, nanti bohong-bohong aku- ya teman-teman ya. Sinkres Atau mungkin memang. mengucapkan menyambut Natal gitu. Oh kan. iya. Nantilah di itu. Apa sekarang? Mengucapkan Belum menyambut closing. Natal nanti di closing ini. ini. Oh, oke. Jadi itu yang boleh menjadi refleksi kita, yang boleh menjadi perenungan kita di podcast kali ini untuk menjelang masa raya Natal. Jadi Sobat Immanuel jangan kemana-mana karena kita belum berakhir, belum berpisah. Masih tetap di Basa Basi Immanuel, Bahasana Basi ini di Immanuel. Oke Sobat Immanuel, gak kerasa dari semua hal yang udah diobrolin, mitos-mitos yang udah kita share, terus juga refleksi untuk mengawali persiapan menjelang Natal. Kita sudah ada di penghujung podcast kita. Ini mungkin podcast terakhir di tahun ini ya Pak? Iya. Aduh sedih. Tapi tenang aja enggak, kita akan tetap terus mengudara di bulan Januari, tenang aja di 2023. Mungkin untuk tahun 2022 ini adalah last episode, jadi buat Sobat Immanuel yang mungkin ketinggalan sama episode-episode sebelumnya boleh dicek dan didengerin di Spotify Basa Basi Immanuel dan juga di channel YouTube-nya GPIB Immanuel Jakarta. Dan untuk mengakhiri segmen kita pada malam hari ini, mengakhiri podcast kita di tahun 2022. Kita say thank you dulu. Jangan say thank you. Apa tuh Pak? Ucap selamat Natal dulu. Oke. Menyambut Natal. Kan tadi Kak Rian kan nggak dengan keluarganya. Oh, gitu. boleh. Ya kan? Iya. Kirim-kirim salam. Ya, kan pasti kan pak mamanya adiknya ngeliat gitu kan. Menjelang Natal Saya papa sama adik. Iya. Gak usah pakai yang terharu. Sabar ya, semangat loh. Ya. Kamu disibukkan dengan acara Natal di sini, tenang Ada aja. keluarga baru. Yuhu. Jadi kita dari podcast Basa Basi Immanuel. Gak boleh gitu. Gracia mau ucapin sama siapa? Nah, Gitu. lu Oh sendiri-sendiri Pak. Iya. Saya bingung Pak, saya harus mengucapkan nama siapa karena Masa? pasti saya temui semua orang. Jadi selama ini di sana. bingung nih. yang minggu kemarin gimana? Yang minggu kemarin? Apa yang Wait, minggu wait. kemarin ya? Oh beda, Saya beda. bingung tiba mau nitip salam sama siapa, soalnya pasti saya akan ketemu sama semua orang yang akan Iya, iya, iya. Yang nun jauh di sana. Nggak ada Bu. Atau yang Dekat dekat tapi dia mah jauh. dekat. Semua dekat asik. Jadi ya untuk semuanya aja buat Sobat Immanuel aja berarti. Buat Sobat Immanuel. Saat menjelang Natal, semoga sukacita selalu untuk kita. Kak Karin. Buat siapa? Kalau kamu
Asik. harus Ayo, menyampaikan ayo, karena ayo, jauh ayo. Pak. Ada ya? Ada. Ini Bu Jauh. baru non jauh di sana. Pai tua. Waduh. Buat Sobat Immanuel juga. Ya. Cari aman part 2. Kamuflase. Ada di region Bogor. Waduh. Terlalu. Kok ini ya? Ya kan yang jelas yang nyata. Konkret. Yang buat yang di Bogor deh. Iya. Siapa? Kan Ridwan banyak Kamil, ya, Ridwan Bogor Kamil. kan Ridwan Kamil. luas. Ridwan Kamil Bandung Arya ya. Bima, Arya Bima. Arya Bima Arya. Semangat tugasnya. Ada loh. Tadi Rian Itu udah. selamat untuk ujian atau selamat Natal? Tugas. Selamat Natal. Oh. Selamat Natal Dan terus. selamat tugas. Selamat tugas. tugas. Emang nggak ketemu nanti? Sih. Lanjut Bapak. Saya. Iya. Saya. Buat yang di Pejambon. Asik. Iya kan banyak tetangga di ya buat warga Pejambon ya yang di belakang Immanuel. Kayak Ibu RT ya. Selamat menyambut Natal semuanya. Ya Bu RT, Bu RW. Iya buat ini sih buat Papa juga yang lagi di Manado. Nggak tahu kita akan bertemu di Natal ini apa enggak. Semoga bertemu sih, tapi selamat menyambut Natal juga. Dan iya sih, buat itu, buat teman-teman yang mungkin Teman spesial gak ada teman nggak spesial? ada, semua teman spesial. Ay. Iya dong, nggak ada dong, nggak, nggak ada, Suka nutupin nggak ada nih, Don. pilih-pilih kasih. Berteman tuh spesial semua. Dari Iya. Ibu sama Bapak. Kalian ada teman spesial mungkin? Oh iya, asik. oh, kok di skip sih Tahu. Grace? Selamat Gimana? Natal kamu yang di Ciledug. Ciledug. Oh, region Ciledug. Sama Ciledug. Ciledug. Boleh nih Ciledug nih. Ke Gambir. Waduh. Ibu sama Bapak mungkin ada yang mau disalam-salam juga. Ibu, Siapa? siapa? Keluarga yang di Bali, yang di mana? Oke, iya. Mana dia? Oke, buat saudara-saudara, jadi saudara-saudara deh. Ya keluarga, saudara yang ada di Bali, ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Pacet, Kak Ina, terus yang di Sumba, yang di sekitar Jabodetabek, ada Bogor, ada Tangerang ya, Tangerang, ada Tangerang, Depok, mana lagi tuh? Dari Sabang sampai Merauke, Bu. Iya deh pokoknya semua deh, semua. Juga untuk Sobat Immanuel selamat menyambut Natal, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus ada buat kita semua. Ya, untuk Jemaat Immanuel tentunya selamat menyambut Natal. Biarlah damai sukacita Natal betul-betul boleh dirasakan dan kita boleh seperti gembala dan para majus yang membawa damai sukacita Natal bagi semua orang. Juga untuk Jemaat Petrus, Petra, Betel Tanjung Pinang, Narakasi, Bukit Zaitun Makassar, Marturia Jambi, Gereja Presbyterian Orchard Singapura, dan juga Kasih Karunia Ciledug. Immanuel Parepare, Presbyterian Bukit Batok, ya semuanya Tuhan berkati. Selamat menyambut Natal. Oke, sekarang dari kita dong, rame-rame kita mau nyanyi. Say thank you so much. Saya thank you dulu sama. Saya thank you. Buat tim belakang layar, tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah membantu podcast Immanuel sampai sejauh ini. Asik. Ada yang mau disampaikan mungkin dari tim belakang layar? Mau titip salam? Oh, nggak ada. Ultraman. Nanti aja langsung Kenapa ditemuin jadi aja ya. Asik. Gak usah dititip-titipin. Oke, berarti sudah berakhir untuk podcast kita di episode kali ini. Jadi mari kita nyanyi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.